Proses terbentuknya opini publik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada masalah yang perlu dipecahkan sehingga orang mencari alternatif pemecahan. Yang kedua adalah munculnya beberapa alternatif yang memungkinkan terjadinya diskusi untuk memilih alternatif. Dan yang ketiga adalah dalam diskusi diambil keputusan yang melahirkan kesadaran kelompok. Dan yang keempat adalah untuk melaksanakan keputusan disusunlah program-program yang memerlukan dukungan yang lebih luas. Beberapa bulan terakhir ini telah dilaksanakan program Kampus Merdeka yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir di masa depan. Opini-opini kemudian bermunculan di kalangan mahasiswa di mana mahasiswa menganggap bahwa program pertukaran mahasiswa tidak terrealisasikan sebagai mestinya. Adapun opini yang muncul di kalangan mahasiswa diantaranya yaitu seperti yang dijelaskan pada materi-materi sebelumnya bahwa opinion leader adalah orang yang secara informal dapat mempengaruhi tindakan atau sikap dari orang-orang lain. Oleh karena itu, PAC di sini, baik PAC dari PT Mitra maupun PT Asal, bertujuan untuk mengkonfirmasikan semua pertanyaan dan keresahan-keresahan mahasiswa terkait dengan program Kampus Merdeka kepada pihak LPDP, pihak lembaga keuangan, pihak tiketing atau pihak keberangkatan agar informasi yang didapatkan mahasiswa terpercaya dan akurat dapat dijadikan sebagai informasi yang benar-benar adanya dari pihak yang berwenang memberikan informasi yang seharusnya didapat oleh mahasiswa sehingga tidak menimbulkan isu-isu atau citra negatif bagi Kampus Merdeka itu sendiri. Teknik propaganda yang diterapkan dalam permasalahan ini yaitu yang pertama testimonial, yaitu mengulang ucapan seseorang yang dihormati. Artinya PAC mengkoordinasikan kepada pihak pusat dan apapun yang disampaikan oleh pihak pusat maka PAC kemudian meneruskan informasi tersebut kepada mahasiswa karena pihak pusat dianggap sebagai orang yang terpercaya memiliki wewenang untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada mahasiswa dengan melalui PAC tersebut yang kemudian meneruskan kepada pihak mahasiswa terkait dengan masalah-masalah yang dipermasalahkan oleh mahasiswa. Yang kedua adalah course studying, yaitu memilih dengan teliti pertanyaan yang logis dan akurat. Artinya PAC kemudian menfilter pertanyaan-pertanyaan yang logis yang seharusnya ditanyakan ataupun memfilter pertanyaan yang berulang untuk kemudian ditanyakan kepada pihak pusat terkait dengan program Kampus Merdeka. Dan yang ketiga adalah bandwagoning musik, yaitu mendorong khalayak umum untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan perasaan menang dan pasti. Artinya PAC di sini bertujuan untuk memberikan arahan, memberikan informasi dan motivasi kepada mahasiswa untuk sekiranya berpikir yang positif, tidak kemudian menyebarkan isu-isu yang negatif terkait dengan program Kampus Merdeka. Dijadikan sebagai alat pengontrol opini publik yang beredar di kalangan mahasiswa. Dan pada akhirnya, propaganda yang dilakukan oleh Kemendikbudristek berhasil mempengaruhi sebagian mahasiswa terkait keluhan-keluhan yang beredar terkait dengan program pertukaran mahasiswa Merdeka. Kemendikbud mengatakan masalah ini hanya terletak di estimasi waktu saja, baik uang saku, uang kedatangan, dan tiketing akan cair pada waktunya. Mahasiswa hanya tinggal menunggu dan sabar agar masalah ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.